kripto, kembali lagi di channel Kripto Kisaran News ya. Kali ini kita akan membahas tentang copy trade. Jadi copy trade itu adanya di dalam broker-broker trader ya. Trader itu bisa trader forex atau trader kripto. Jadi kalau kita bicara tentang copy trade ini mulai populer kira-kira di awal atau di akhir tahun 2020 dan di awal 2021 ya, 2021. Jadi setelah kasus coin lending yang berakhir di 18 Januari 2018 akibat regulasi yang dikeluarkan otoritas di Amerika Serikat, lebih karena coin lending yang ketika itu populer ya, itu melakukan apa yang kita sebut sekarang dengan skema Ponzi yang profitnya bisa mencapai 45% dari modal per bulan ya, per bulan. Jadi crypto lending yang mengadopsi skema Ponzi inilah yang kemudian dilarang oleh pemerintah Amerika. Akibat pelarangan ini semakin populer ketika itu adalah market atau broker yang menjual konsep spot trading. Jadi ketika itu dunia kripto jual belinya lebih banyak di spot trading seperti Indodax. Dulu namanya Pip Bitcoin ya, Pip Bitcoin. Kalau masih ada yang ingat tentang Pip Bitcoin. Jadi di awal 2018 sampai 2019 model-model spot trading gaya-gaya Indodax itu yang banyak populer. Jadi ada Poloniex, kemudian ada BitMEX, ada HitBTC, ada BTC Alpha. Itu market. Ada Cryptopia di Selandia Baru yang sudah tutup. Oke. Di awal tahun 2020 spot trading ini mulai mengalami stagnan sehingga muncul apa yang kita sebut nanti dengan broker atau market leverage trading dan margin trading. Ini harus kita pahami sedikit. Jadi ada perbedaannya leverage dan margin. Jadi untuk lebih tahunya bisa aja cari di YouTube apa yang dimaksud dengan margin trading atau leverage trading. Oke. Kalau kita bicara tentang leverage trading dan margin trading ini, itu biasanya dulu digunakan di forex trading, yaitu trading mata uang. Sementara untuk di perdagangan kripto itu populer mulai di akhir 2020. Dengan adanya SnapX, Bityard, Bingbond, LMT Trade dan lain sebagainya. Jadi sekarang kita akan membahas tentang hal yang booming di 2021 di dunia cryptocurrency. Ini di luar kita membicarakan di luar apa yang banyak dibahas orang sekarang tentang melejitnya harga Bitcoin hingga tembus 700 jutaan lebih ya. Di 2021 skema leverage dan margin trading ini semakin populer setelah banyak para trader-trader ternama yang tersebar di YouTube itu mengemukakan tentang konsep copy trade. Jadi di akun Bityard, LMT Trade itu ada yang namanya copy trade ya. Jadi copy trade ini kita bisa lihat di Bityard
salah satu broker yang ada di Singapura, di Bidyat, itu ada copy trade, ya, copy trade seperti yang di atasnya new copy trade. Jadi copy trade itu untuk di Bidyat masih baru, belum lama. Jadi copy trade ini konsepnya adalah kalau kita pemula di bidang trading, kita belum tahu tentang membaca candle, membaca garis-garis support dan resistan, kemudian membaca garis-garis Fibonacci. Kalau kita belum bisa, kita dengan mudah ikuti saja copy trade. Jadi copy trade itu trader-trader yang sudah berpengalaman. Sudah berpengalaman, dan kita bisa lihat tracknya, profitnya bisa kita lihat. Persoalannya adalah apakah semua orang bisa menggunakan copy trade? Jadi kalau saya yang ditanya, karena saya juga masih baru dalam dunia trader ini, saya beberapa kali coba, ya, ini ternyata copy trade ini yang sistem kerjanya seperti saya kemukakan di awal tadi, ya. Orang yang baru masuk ke dunia trading belum bisa membuat keputusan tentang kapan open, kapan tutup, kapan close, ya. Money management yang belum bisa. Maka salah satu jalan terbaik adalah menggunakan copy trade. Oke. Tapi copy trade ini kalau kita bahas secara rasional, ini sama saja sebenarnya dengan skema-skema Ponzi yang populer kemarin, baik di bidang kripto maupun di bidang forex trading. Jadi ada oknum-oknum tertentu memanfaatkan kebodohan kita di dunia trading, baik forex trading maupun crypto trading. Dia menyuruh kita mengumpulkan dana, kemudian dana itu dia gunakan untuk trader. Hampir rata-rata skema Ponzi yang menggunakan prinsip forex itu rata-rata hanya investasi bodong, ya, bodong. Ini perlu diingatkan kembali, karena kita tidak ingin terulang lagi banyak masyarakat kita mengikuti investasi yang tak jelas, terakhir rugi banyak. Jadi copy trade sebenarnya mengurangi resiko itu, ya, mengurangi resiko itu. Dia hampir mirip dengan robot trading. Jadi resiko lossnya dikurangi, tapi profitnya diperkecil, misalnya 1% per hari dan lain sebagainya. Oke. Kenapa? Yang jadi pertanyaan yang membuat kita agak penasaran, kenapa harus orang lain yang trading dengan menggunakan uang kita, ya, kalau kita bisa melakukan sendiri? Ini pertanyaan mendasar bagi seorang trader yang mau masuk trader, mau pemula ataupun yang sudah berpengalaman, itu harus ditanyakan kembali. Kenapa? Ya, kenapa harus orang lain yang trader dengan menggunakan dana kita? Makanya saya setelah mencoba copy trade, saya coba 3 kali dengan asumsi bahwa trader tersebut memiliki track record yang bagus, returnnya bagus gitu, keuntungannya juga bagus. Jadi yang sangat mengherankan saya, di salah satu akun saya sempat loss sekitar 80 US, kemudian di akun satu lagi saya loss hampir sekitar 35 US, lalu di salah satu akun yang lain saya bisa profit 1,31 US. Dari situ saya menyadari bahwa copy trade ini juga tidak bisa kita harapkan kalau orientasi kita sekedar untung. Tetap ada resiko. Jadi resiko itulah yang harus kita pahami. Jadi risikonya tetap, karena saya bilang tadi, saya dari 3 akun, saya malah loss sekitar hampir $110, yang profit hanya 1,31 dolar. Dengan kata lain, dengan menggunakan copy trade pun, kita pasti tidak profit, malah lebih cenderung seperti para
para pemain skema Ponzi tadi. Dia kumpulkan dana, kemudian dia main, lalu bangkrut, lari. Yang punya duit melongo. Oke. Oleh sebab itu, saya ingin mengingatkan bahwa bagi trader-trader pemula yang ingin menggunakan jasa copy trade di broker-broker seperti Bityard, LMT Trade, harus tahu bahwa walaupun kita tetap menggunakan jasa copy trade, resiko rugi sudah pasti ada. Resiko rugi sudah pasti ada. Kalau kita menggunakan uang kita sendiri untuk trading, juga sama, resiko rugi tetap ada. Ya, tetap ada. Apa bedanya? Jadi saya ingin garis bawahi bahwa kalau kita sendiri yang melakukan trading, kemudian kita tidak profit, malah sebaliknya rugi, di situ ada pengalaman belajar. Jadi itu penting, karena pengalaman belajar itu lama-lama akan memanage cara kita menggunakan uang kita. Jadi kalau saya simpulkan setelah saya menggunakan copy trade, ya, setelah menggunakan copy trade hanya cocok untuk trader pemula dengan modal awal yang besar. Dengan modal awal besar. Jadi kalau modalnya cuma di bawah 300 US untuk masuk trading ke pasar, lalu kita menggunakan margin 10%-nya, kita tidak usah terlalu berharap banyak. Apalagi kalau modalnya kecil, modal sekelas $15 udah berani masuk pasar, sebaiknya Anda gunakan uang Anda itu untuk trading sendiri. Tidak usah menggunakan copy trade, karena copy trade sepertinya tidak cocok untuk trader-trader dengan modal awal belasan dolar. Oke, sahabat kripto, saya akhiri ya penjelasan tentang copy trade ini. Saya mengharapkan sahabat-sahabat kripto yang mau atau pemula terjun ke trader, cukuplah belajarlah melalui pengalaman. Jangan langsung gunakan copy trade kalau kita hanya modal belasan dolar. Tapi kalau Anda punya modal langsung besar, misalnya ribuan dolar langsung masuk ke dunia kripto karena kita tidak tahu apa-apa, lalu menggunakan copy trade, ya silahkan, karena itu uang Anda, maka bijak-bijaklah. Jadi kalau ada manfaat dari video yang saya sampaikan ini, jangan lupa subscribe ya, atau klik loncengnya. Kalaupun Anda ingin bertanya, bisa lewat nomor WA yang di bawah deskripsi video. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa lagi di video-video Crypto Kisiaran News yang lainnya.